Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Di sini kami akan mendemonstrasikan aplikasi yang telah kami rancang, yaitu perancangan dan implementasi aplikasi stok dan harga barang di toko furnitur berbasis database. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ridwan Romli dengan NPM 2021 43502423. Nama saya Fathur Rahman dengan NPM 2022 43501199. Perkenalkan, nama saya Triana Nujidan Nuhrina Putra dengan NPM 2022 4300477. Perkenalkan, nama saya Aksara Zaletika dengan NPM 2022 435000469. Saya Drizar Novel dengan NPM 2022 435000564. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa dengan NPM 2022 4350573. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Mursid Fadila dengan NPM 2022 435000558. Perkenalkan, nama saya Salka Trianggoro dengan NPM 2022 43500 Oke, untuk demonstrasi pertama di sini saya ingin mendemonstrasikan akun di aplikasi ini terdiri dari akun level administrator dan juga level kasir. Untuk yang pertama saya ingin mendemonstrasikan akun level administrator. Nah, di level administrator ini, akun ini bisa mengakses semua fitur yang ada di aplikasi, terutama di fitur master data. Dia bisa menambahkan produk, merek, supplier, dan juga user. Jadi, kalau misalnya ingin menambahkan kasir, dia bisa menambahkan akunnya di sini. Contohnya, saya ingin menambahkan kasir yang bernama Ujang. Untuk akunnya kita kasih username Ujang dan passwordnya Ujang 123. Lalu kita simpan. Di sini udah terbuat akun yang username Ujang. Lalu di level administrator ini dia juga bisa mengakses transaksi. Ada penjualan dan juga restock. Terus dia juga bisa mengakses laporan produk, supplier, penjualan, dan juga restock. Selanjutnya saya ingin mencoba login sebagai user kasir yang udah kita buat tadi. Untuk user di sini kita ubah dulu sebagai kasir. Update. Oke, kita login sebagai user kasir. Nah, di user level kasir ini dia tidak bisa mengakses master data untuk input-input barang, supplier, dan juga merek. Dia hanya bisa mengakses fitur transaksi, yaitu penjualan. Dan juga dia bisa membuat laporan dari beberapa produk yang sudah terdaftar di database. Dia juga bisa membuat laporan supplier, membuat laporan penjualan, dan juga laporan di stok. Oke, di sini kita akan masuk ke field merek, yaitu from merek, yaitu di sini ada nama merek. Kita masukin nama merek. Kita coba masukin nama Dragon. Data berhasil disimpan ke database. Di sini sudah ada Dragon. Misalnya kalau kita mau hapus bisa di button hapus. Di database akan hilang. Terus kita reset untuk masukkan data lagi. Kita kembali masukin data Dragon. Lalu data Jawa misalnya. Selanjutnya ada data juga Nagoya. Di data terakhir misalnya kita masukin Diamond.
atau di sini kita bisa pencet batal. Kalau misalnya kita pencet batal, itu nama from merek di sini hilang yang ingin kita masukkan. Coba kita ulang lagi, masukin diamond. Di sini kita ada keterangan merek berhasil disimpan di database. Coba kita cari merek. Misalnya kita pilih yang baru kita masukin tadi apa, diamond. Di sini akan tampil, coba akan tampil yang merek yang kita masukkan. Coba kita update, misalnya nama merek Acer misalnya. Kita update, data berhasil disimpan. Terus yang ini kita balikin lagi ya ke diamond. Kita update lagi, udah kembali seperti semula. Nah, di sini kita reset. Untuk reset tuh hampir semuanya itu reset nih. Selanjutnya ke data supplier. Di supplier kita kasih nama Samsul. Terus di alamat supplier misalnya kita pakai Jakarta Barat. Kontak supplier misalnya kita masukin di sini 0812 5637 2171. Kita simpan. Di sini sudah ada Mas Samsul Jakarta Barat. Terus selanjutnya dengan nama Jamal. Alamat supplier kita mengambil dari Bogor ya. Bogor. Itu misalnya Ciawi Bogor. Ciawi Bogor. Di sini kita masukin kontak suppliernya 0895 8040 2341. Masuk. Terus yang di Ciawi Bogor misalnya kita hapus seperti button seperti sebelumnya. Di sini kita hapus. Jamal itu datanya hilang. Terus misalnya yang di Samsul misal kita update menjadi Jamal. Nah, yang tadi yang Samsul tadi sudah nggak ada. Terus kita reset kembali, misalnya kita masukin Samsul lagi. Alamat kita tadi menggunakan Jakarta Barat ya, berarti kita pakai Ciawi sekarang. Kontak suppliernya Song 5431. Nah, untuk data reset tuh sama seperti sebelumnya. Misalnya kita nyari di sini, coba kita cari Selka Trianggoro, akan muncul. Untuk di sini ada kode supplier juga kan. Kita di sini menggunakan nama supplier ya. Dan data sudah masuk yang kita masukin tadi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dengan saya Aksara Zalitika. Di sini saya akan menjelaskan tentang produk. Di dalam produk ada form produk, tabel produk, cari produk. Untuk form produknya di sini ada tanggal produk, kode produk, nama produk, harga beli, harga jual, stok, merek, supplier dengan button simpan dan batal. Untuk tabel produk ada hapus dan reset. Untuk jumlah datanya di sini ada 51 produk. Saya akan menambahkan contohnya agar memasukin produk itu bagaimana. Untuk form produknya itu di sini ada tanggal produk ya. Untuk tanggal produk bisa tanggal sekian dengan kode produk. Misal kita acak biar gampang. Untuk namanya, nama produk kita akan memasukkan kain pel
dengan harga 16.000. Untuk harga jualnya 25.000 dengan stok 20. Untuk mereknya kita pilih Nagoya dengan supplier Aksara Jalitika misalnya. Kita simpan akan nama simpan akan disimpan di tabel produk. Nah, data sudah disimpan. Untuk selanjutnya, misal kita akan memasukkan kode produknya acak, nama produknya panci, dengan harga belinya 15.000, dengan harga jual 25, dengan stok misal 39, dengan merek Jawa, suppliernya misal Ahmad Mustafa, kita simpan. Coba saya akan memasukkan satu lagi dengan kode produk acak, dengan nama produk sapu, harga belinya adalah 18.000. Untuk harga jual 25.000 dengan stok misal 15. Mereknya kita diamen dengan supplier Adizar, kita simpan. Nah, data pasti disimpan. Kita coba yang cari produknya tadi ya, semisal kain pel. Nah, di sini kita udah ketemu. Coba yang selanjutnya sapu. Nah, di sini kita berarti sudah menemukan, berarti kita data sudah disimpan. Untuk penjelasan selanjutnya ada misal update, itu akan mengupdate tabel ini seperti misal kita mau ngedit harga jual, harga beli, sama produknya dan lain-lain. Kalau untuk batal kita akan membatalkan. Nah, semua akan seperti awal. Untuk hapus itu akan menghapus data tabel. Misal kita mau menghapus yang kursi ayun. Ya, coba kita hapus. Nah, kita akan menghapus data ini. Untuk reset kita coba kita acak ya kode produk. Nama produk misal pel kain dengan harga 10.000 dengan harga jual 15.000, dengan stok 13 dengan merek Jato, supplier Hanifatul Rahman. Kita akan meriset coba. Nah, itulah kegunaannya. Dari saya sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan ke bagian transaksi penjualan. Di sini untuk tanggal transaksinya itu diambil dari default system. Lalu untuk kode transaksinya di sini dimulai dari 1 ya, dan ini juga tidak bisa diedit karena ini otomatis. Sekarang saya akan melakukan demo penjualan. Dimana saat saya klik di sini akan menunjukkan ke text field jumlah barang. Misalkan saya input 5 barang, sini juga otomatis akan muncul subtotal. Kita pilih lagi yang lain. Oh ya, sebentar, ditambahkan dulu. Tambahkan. Lalu misalkan beli buffet 10. Kita tambahkan lagi. Nah, di sini juga ada fungsi reset di sini ya. Apabila misalkan kita ingin mengkosongkan ini, kita pilih reset saja. Lalu kita pilih lagi meja bar. Misalkan beli 7, kita tambahkan. Nah, di sini juga otomatis akan bertambah di sini ya. Dan masuk ke total harga. Di sini juga ada batal. Misalkan kita membatalkan transaksi-transaksi yang ada di tabel bawah di sini. Nah, ini akan menghapus semua isi dari tabel yang di bawah. Kita ulangi lagi, kita tambahkan 5. Yang ini 7.
dan yang ini 9 misalkan ya. Lalu di sini untuk ada text field cari barang juga di sini. Yang apabila kita ketikkan kursi, yang muncul di sini ada kursi semua di depannya. Kita lanjutkan. Nah, di sini apabila misalkan pembeli membatalkan transaksi yang ada di sini, kita hapus saja. Di sini kita pilih dulu, lalu kita hapus. Nah, kita kembalikan lagi. Ini 9 drawer 579. Nah, di sini juga bisa mengubah jumlah barang yang ingin dibeli. Misalkan yang tadinya 5 jadi 7. Nah, di sini juga otomatis akan berubah total harganya. Dan di sini juga ada kondisi di mana apabila uang pembayaran kurang dari total harga, misalkan kita input 1150000 dan apabila kita simpan, nah di sini muncul J option yaitu uang pembayaran kurang dari total harga. Nah, kita kembalikan lagi di harga yang semula atau misalkan lebih dari total harganya. Misalkan 60. Nah, di sini muncul kembalian 40.000. Lalu kita simpan. Nah, transaksi berhasil disimpan. Dan apabila transaksi berhasil disimpan, untuk kode transaksi otomatis akan bertambah jumlahnya. Yang tadinya dari 1 menjadi 2. Oke, baik. Sekian dari panel yang saya jelaskan ini, fungsi-fungsinya. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang panel dashboard dan juga restock. Di sini dashboard menampilkan jumlah transaksi hari ini, total pendapatan hari ini, total keuntungan hari ini, jumlah produk, stok produk rendah yang berjumlah di bawah dari 10. Di sini ada 3 stok barang yang di bawah 10. Oke, kita coba ke panel restock ya. Di sini terdapat 3 barang yang berjumlah di bawah 10. Itu ada kain pel, kursi bar, dan kursi bersih. Kita akan coba menambahkan stok dari ketiga produk tersebut. Di sini ada kain pel yang mempunyai sisa stok 3. Jika kita tambahkan 15 stok, oke, stok berhasil ditambahkan, maka di sini dia akan berubah menjadi 18 stoknya. Kemudian ada kursi bar yang kita tambahkan sejumlah 12. Ya, di sini kursi bar menjadi 17 stoknya. Kalau ada kursi bersih yang hanya 6, lalu kita tambahkan 14 untuk stoknya. Di sini dia berubah tampilannya menjadi 20 stoknya. Dan di dashboard ini, stok produk rendah yang di bawah dari 10 sudah 0 atau tidak ada lagi. Sekian penjelasan dari saya. Sekian. Baik, saya Ahmad Mustafa. Di sini saya akan menjelaskan untuk laporan produk. Di sini terdapat menu tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu ada tabel tanggal produk, kode produk, nama produk, harga beli dan harga jual, stok, merek dan supplier. Di sini kita bisa memilih tanggal untuk tanggal awal dan tanggal akhir. Lalu kita cari untuk keseluruhan periode. Sini untuk kita print, maka akan kita pencet print. Sini ada muncul full periode. Lalu kalau misalnya kita untuk tanggal 29, maka dia akan periode tanggal 29 Mei 2025. Lalu jika tanggalnya terbalik, maka tidak bisa karena ada kondisi di mana tanggal awal dan akhir terbalik. Lalu untuk
data terbarunya. Di sini kita print, maka ada laporan produk periode tanggal 26 bulan 6 2025. Di sini ada pencet reset, maka akan ke reset. Oke, baik. Saya di sini sedikit menjelaskan fitur-fitur yang ada pada laporan supplier. Di sini ada tampilannya kurang lebih seperti ini. Terdapat kode supplier dan 3 button. Ada button cari, reset, dan cetak. Di sini ada jumlah data terdiri dari 9 data. Sebelum itu saya ingin mencoba mencetak. Jika dicetak dia akan muncul seperti ini. Kita ambil contoh lagi. Jika kita ingin mencetak misalnya 1 orang aja, saya akan menampilkan kode supplier punya saya. Cari dan kita cetak, dia akan muncul outputnya seperti ini. Dan button reset berguna untuk menghapus pada field kode supplier. Mungkin dari saya kurang lebihnya segitu aja sih. Baik, saya akan melanjutkan ke laporan penjualan. Di laporan penjualan ada 2 tabel yang harus diisi. Apabila tabel laporan penjualan tidak diisi, maka akan menghasilkan atau mencetak semua data yang ada. Seperti ini. Jadi, akan mencetak full periode atau semua periode, karena kita tidak set periodenya. Maka kita harus menentukan periode penjualannya. Lalu kita cetak. Di sini muncul laporan penjualannya dan sesuai pada periode yang sudah kita set tadi sebelumnya. Lanjut, apabila diisi terbalik seperti ini, maka muncul notifikasi bahwa tanggal awal dan tanggal akhirnya terbalik. Jadi tidak bisa dicetak. Lanjut, kita ke laporan restock. Sama pada laporan penjualan, laporan restock juga harus diisi maka akan mencetak sesuai dengan periode yang sudah kita set sebelumnya. Nah, sama apabila terbalik, maka akan keluar notifikasi juga tanggal awal dan tanggal akhir terbalik. Sekian dari saya. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Demikian, itu adalah demonstrasi proyek yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.